Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita kembali berdiskusi dengan Bung Ferdinandus Lustitulis. Beliau adalah direktur dari Lembaga Rakit Nusantara. Nah, Lembaga Rakit Nusantara ini adalah lembaga baru yang secara khusus konsen terhadap analisis politik dan pemilu di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini dengan Bung Ferdi, kita akan membahas tentang kemana arah koalisi partai menghadapi pemilu 2024. Nah, Bang Ferdi, perlu sekali pemirsa Gorissa dan TV mengetahui, terutama misalnya sekarang sudah ada 2 koalisi yang terbentuk di parlemen, yaitu koalisi KIP atau Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 ya. Kemudian yang hari ini tadi baru terbentuk itu adalah Koalisi Semut ya, yang terdiri dari PKS dan PKB ya. Nah, kalau kita melihat koalisi dua koalisi ini, terutama koalisi Semut ini, PKB dan PKS itu belum memenuhi presidensial threshold ya. Jadi kayaknya ini masih semacam ancang-ancang ya. Kalau kita lihat bahwa PKB ini punya keinginan supaya ketuanya itu, ketua PKB itu dicalonkan menjadi salah satu calon presiden. Nah, kira-kira bagaimana nih Bang Ferdinand membaca arah koalisi dari partai-partai yang sudah mulai marak saat ini? Terima kasih Pak Goris. Yang pertama saya kira menarik kalau kita membahas tentang gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pimpinan partai politik hari ini menuju pemilu 2014. Ada beberapa membentuk koalisi, baik itu koalisi Indonesia koalisi KIP maupun koalisi Semut namanya, yakni PKB dengan PKS, dan beberapa partai politik, Partai Nasdem, PD Perjuangan misalnya, saat ini masih melakukan komunikasi politik, sebatas komunikasi politik untuk bersama-sama bersama-sama untuk membahas kira-kira kemana arah koalisi di 2024. Tetapi dari semua yang kita dengar dari pimpinan partai politik, ada semangat supaya polarisasi di tengah masyarakat sebagai residu pemilihan presiden 2019 yang lalu, semangatnya supaya di pemilu 2024 tidak kembali seperti itu. Maka semangatnya kalau bisa calon presiden lebih dari 2. Tetapi di dunia politik itu belum bisa kita pastikan apakah calon presiden nanti hanya 2 atau 3, karena memang saat ini belum ada satupun partai politik maupun koalisi koalisi partai politik yang sudah dibentuk itu belum kita lihat deklarasi siapa calon presiden mereka. Masih mencoba untuk membuka peluang supaya partai yang di luar bergabung dan sebagainya, atau apa benar koalisi yang sudah dibentuk itu bisa sampai finish. Nah, itu kan belum juga kita bisa baca. Tetapi paling tidak semangat untuk kebersamaan di antara mereka sudah ada
tetapi siapa nanti yang mereka dukung, siapa yang nanti mereka yang mereka calonkan itu masih jauh. Kenapa saya katakan masih jauh? Karena memang di antara partai politik itu belum ada kesepakatan. Karena itu kita tidak bisa membaca atau melihat bahwa koalisi yang sudah dibentuk ini komit nggak sampai di finish. Karena di politik itu kan kalau belum ada kesepakatan rekomendasi bersama itu belum final. Ini masih masih posisi kalau di dalam buat buku itu masih pengantar dan masih bab-bab lainnya belum sampai kesimpulan belum bisa kita simpulkan. Begitu, Bung Goris. Belum sampai di bab 1 ya. Masih di pengantar ya. Pengantar ya penutup. Masih pengantar belum sampai bab 1 bab 2 sampai penutup itu belum. Nah, ini menarik ini ada 2 calon yang sudah melakukan deklarasi ya, dan deklarasinya itu tentu saja kalau kita anggap itu adalah deklarasi ekstra parlementer ya, deklarasi yang terjadi di luar parlemen karena tidak ada dan belum ada ya partai yang merasa bahwa mereka bagian dari deklarasi itu. Misalnya kemarin ada deklarasi Anies di Jakarta, kemudian juga di Jawa Tengah ada deklarasi Ganjar yang dilakukan oleh para relawannya. Bagaimana KE atau Bang Ferdi membaca dua model deklarasi tersebut? Apakah itu sebagai semacam pressure atau tekanan ke partai atau bagaimana itu? Ya, yang pertama di negara demokrasi seperti kita ini, deklarasi oleh masyarakat terhadap calon pemimpin mereka, saya kira wajar-wajar saja. Tetapi kan karena di dalam undang-undang kita calon presiden itu kan akan ditentukan oleh partai politik. Tetapi kalau bicara deklarasi, saya kira wajar dilakukan, dan ya bisa kita katakan bahwa deklarasi itu untuk memaksa partai politik untuk mencalonkan calon mereka. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa karena kan calon presiden ini kan baru didaftar di KPU itu kan di 2023, masih 1,5 tahun lebih, dan saya kira masih partai-partai politik hari ini masih melihat apa kira-kira kader yang calon pemimpin bangsa kita yang akan didorong untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Tetapi deklarasi yang dilakukan oleh para oleh masyarakat itu, saya kira masih sebatas wajar, karena memang mereka melihat bahwa misalnya Pak Ganjar, Pak Anies dan sebagainya masih ini, dan kita lihat bahwa Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem misalnya mencoba untuk mengurangi polarisasi pada pemilu 2019 yang lalu, bagaimana Pak Ganjar dan Pak Anies disatukan misalnya. Nah, saya kira itu semua masih mencari suatu model. Apakah ide dari Pak Ketua Umum Partai Nasdem ini bisa ditangkap oleh partai-partai lain atau tidak? Tetapi itu kan saya bilang masih jauh satu ini. Misalnya PD Perjuangan masih mengatakan bahwa saat ini kami belum bicara tentang calon presiden dan wakil presiden karena kami masih konsen ke masyarakat misalnya. Masih konsen untuk program-program pemerintah hari ini. Tetapi pertanyaannya adalah, saya kira partai koalisi sama, ya kan begitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa
supaya para menteri yang ada di kabinet hari ini supaya tidak bicara tentang calon presiden dan wakil presiden, tetapi harus disadari bahwa ketua P3 dan ketua Partai Golkar itu adalah ketua umum. Jadi mesin partai harus dihidupkan terus, tidak bisa menunggu ujung-ujung di tahun 2024 baru mereka bergerak. Saya kira itu tidak masalah di situ. Tetapi paling tidak deklarasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, saya kira itu kita dukung, kita dorong supaya calon-calon yang potensi itu bisa kelihatan. Nah, sekaligus untuk menaikkan survei, karena terus terang bahwa partai politik nanti pasti akan potret survei itu menjadi salah satu bagian dari penentuan mereka untuk siapa yang akan didorong, dicalonkan. Tetapi harus juga disadari bahwa tidak berarti yang muncul di survei akan didukung oleh partai politik. Belum tentu juga. Bisa-bisa yang survei 1 sampai 3 sampai 4 hari ini di ujungnya nanti tidak punya tiket. Bisa saja yang terjadi. Nah, ini namanya kan politik itu bisa berkembang terus. Tetapi paling tidak yang kita baca adalah gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pimpinan partai politik menarik untuk dibahas, menarik untuk dilihat kemana arah koalisi kita di tahun 2024 gitu ya. Karena terus terang bahwa partai politik hari ini memang harus kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh pimpinan partai politik hari ini. Mereka sudah melakukan gerakan tanpa bola itu menuju 2024 dengan cerdas. Kalau bahasa kita adalah minimal pendidikan politik bagi rakyat itu ada gitu, yang dilakukan oleh pimpinan partai politik, sehingga partisipasi masyarakat hari ini harus juga kita dorong supaya nanti partai-partai politik juga mendengar aspirasi itu. Begitu, Bung Boris. Oke, Bang Ferdi ya, ini pertanyaan yang berikutnya ya. Kalau kita boleh simpulkan bahwa Surya Paloh itu bisa declare ya sebagai bapak pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena kita melihat ya ada fenomena yang menarik ya. Yang pertama bahwa Surya Paloh sudah bertemu dengan Jokowi, kemudian setelah itu Prabowo bertemu dengan Surya Paloh, kemudian yang terakhir kemarin SBY bertemu dengan Surya Paloh ya. Kalau kita sebagai masyarakat sipil kita melihat bahwa Surya Paloh ini bisa menjadi pendulum ya untuk menyatukan ya berbagai macam kekuatan-kekuatan yang selama ini mungkin berserakan. Nah, kira-kira bagaimana ini Bang Ferdi membaca atau melihat fenomena itu? Ya, perlu kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, dan beliau kan ini kan senior di politik dia, dan apa yang beliau lakukan hari ini saya kira terbukti dengan banyaknya kehadiran pimpinan partai politik ke DPP Partai Nasdem. Dan terakhir kita lihat Pak SBY juga datang ya ke Partai Nasdem, dan Pak Prabowo juga hadir di DPP Partai Nasdem. Artinya apa? Bahwa harapan kita bahwa Pak Surya Paloh bisa menyatukan seluruh kekuatan politik yang ada hari ini.
dengan pengalaman beliau sebagai seorang orasi, seorang politisi dan sebagainya, dan juga sebagai senior di politik. Saya kira ide beliau untuk menyatukan Pak Ganjar dan Pak Anies misalnya, itu menurut saya sebuah ide yang cerdas untuk, kembali saya katakan tadi bahwa beliau tidak menginginkan polarisasi di pemilu 2019 yang lalu akan kembali muncul di tahun 2024. Sehingga beliau mencoba melakukan komunikasi, saya kira, di antara pimpinan partai-partai politik supaya semangat itu menjadi semangat bersama. Semangat itu menjadi sebuah semangat supaya demokrasi kita lebih baik ke depan. Matang ya. Saya kira itulah yang kematang. Itulah yang kita membaca gerak atau apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh hari ini. Bahwa banyaknya koalisi yang sudah dibentuk dan sebagainya, saya kira tidak berarti bahwa Pak Surya Paloh nanti tidak bersama mereka atau berbeda dengan mereka. Tidak. Tetapi saya kira kehadiran para petinggi partai politik ke Pak Surya Paloh, saya kira menandakan bahwa beliau mencoba mengajak semua komponen bangsa ini, semua elit partai politik untuk bersama-sama. Ayo kita membangun demokrasi yang sehat. Bagaimana di pemilu 2024 kita mendapatkan sebuah pemimpin yang sama seperti yang kalau bisa kita katakan seperti Pak Jokowi hari ini, begitu. Jadi saya kira harus kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh hari ini ya, mencoba untuk mengajak seluruh komponen bangsa ini, mengajak seluruh pimpinan partai politik untuk bersama-sama sehingga tidak ada polarisasi di pemilu 2024. Begitu, Bang Boris. Oke, Bang Ferdi ya, ada pertanyaan yang lainnya. Kalau misalnya polarisasi itu diselesaikan dengan cara konsolidasi politik yang semakin matang ya di tingkat elit ya. Nah, bagaimana nih strategi untuk misalnya memperkecil polarisasi itu di level massa? Apa saja yang sudah dilakukan oleh partai politik misalnya untuk mengkonsolidasikan massa itu ke arah format politik Indonesia 2024 yang lebih bagus, lebih matang ya dari sebelumnya. Ya, jadi pertemuan komunikasi di antara pimpinan partai politik tentu nanti kita harapkan nanti di masyarakat pun sama, ya. Karena terus terang bahwa kalau kita bicara tentang polarisasi di pemilu 2019 yang lalu, tentu kita tidak bisa mengatakan juga bahwa perpecahan di masyarakat itu besar. Saya kira tidak juga. Artinya begini, kita lihat bahwa partai-partai politik pada saat pilkada kan mereka bersama juga gitu ya untuk mencalonkan gubernur dan bupati. Dan tidak ada lagi ini partai koalisi di pemerintahan, ini tidak. Jadi sama-sama mereka membentuk koalisi untuk mencalonkan gubernur dan bupati dan wali kota. Dan harapan kita kebersamaan itu juga akan kelihatan di pemilu 2024. Sehingga apa yang dilakukan beberapa senior di partai, misalnya Pak Surya Paloh dan sebagainya tadi, bersama-sama untuk diskusi tentang bagaimana menyelamatkan bangsa kita ke depan supaya tidak ada polarisasi di tengah masyarakat. Dan
saya kira polarisasi itu muncul kan menjelang pemilu saja, menjelang pilpres saja. Selesai pilpres, selesai ini, saya kira polarisasi itu tidak terlalu kelihatan, walaupun ada, harus kita akui itu ada. Tetapi konsolidasi yang dilakukan oleh pimpinan partai politik hari ini menurut saya baik, seperti misalnya koalisi yang dibentuk oleh beberapa partai politik, ya. Kemudian misalnya hari ini ada PKB dan PKS untuk bersama dan sebagainya, tetapi masih dalam wacana, saya kira belum bisa kita katakan bahwa koalisi itu nanti sudah seperti itu. Saya kira belum, masih jauh. Nah, karena itu kita berharap bahwa partai-partai politik mempunyai semangat yang sama seperti saya katakan tadi, supaya polarisasi di pemilu 2024 tidak akan muncul kembali. Apa yang menjadi ide supaya, karena begini, kalau dilihat dari survei kan ada 3 calon yang yang muncul. Ya bisa kita katakan bahwa kayaknya sih di kesimpulannya nanti di tahun 2024, ya, seperti tadi bicara pengantar bab-bab itu sampai kepada kesimpulannya nanti kita lihat kelihatannya, ya, tidak ada calon yang kaget muncul saja begitu. Saya yakin di antara nama-nama yang ada itu saja yang akan muncul di tahun 2024 di kesimpulannya nanti. Nah, sehingga saat ini memang kelihatan sekali, ya, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ganjar ini kalau tidak dilakukan komunikasi secara baik, maka polarisasi itu akan muncul kembali. Nah, oleh karena itu, ide dari Pak Surya Paloh untuk menyatukan dua kekuatan ini, ya, itu apakah Pak Ganjar Anies atau Anies Ganjar misalnya, saya kira baik adanya, gitu ya, apabila juga diterima oleh partai-partai politik yang ada hari ini. Kenapa? Terus terang Pak Goris, bahwa untuk menuju pemilu 2024 kayaknya sih koalisi di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan kayaknya sudah menyatu, ya, dalam rangka menuju pemilu 2024. Nah, karena memang itu akan kelihatan sekali. Misalnya tadi PKB kan di koalisi pemerintah, tapi bercoba untuk mengajak PKS untuk bersama. Begitu juga misalnya Partai Demokrat datang ke Nasdem misalnya, ya, itu kan juga bagian dari bahwa ternyata antara koalisi di pemerintahan dan koalisi oposisi itu tidak cair menuju 2024. Nah, karena itu saya melihat bahwa perkembangan politik menuju 2024 ini masih cair, belum ada bisa kita katakan bab kesimpulan itu ada, belum, masih dalam proses. Mungkin bab 1 sudah ada, mungkin bab 2 juga sudah ada, tapi di kesimpulan saya kira masih jauh. Karena terus terang misalnya gini, koalisi Indonesia Bersatu misalnya, KIP, ya, kan Pak Erlangga waktu itu datang ke Nasdem. Begitu juga Ketua PAN datang ke Nasdem misalnya. Ya, kemudian pada saat ulang tahun PKS misalnya, partai-partai politik itu juga datang dan sebagainya. Artinya masih cair. Belum ada satupun koalisi yang sudah final, sudah finish, gitu ya. Masih mencoba untuk mengajak partai lain untuk bergabung begitu. Tetapi untuk mempunyai tiket menuju 2024, 3 partai politik itu sudah memenuhi syarat. Golkar, PAN, sama P3. Sedangkan PKB tadi dengan PKS belum. Perlu mengajak satu partai lagi untuk bersama mereka. Kalau mau memenuhi syarat pencalonan Pilpres 2024 yang akan datang.
Nah, karena itu Bung Goris, bahwa apa namanya bicara tentang siapa yang akan didukung oleh partai-partai politik di 2024, saya kira belum bisa dikatakan belum bisa dikatakan siapa yang akan mereka calon. Tetapi ini yang bagus menurut saya. Apa yang dilakukan oleh partai-partai politik hari ini, semangat kebersamaannya itu ada. Tidak ada lagi ini partai Islam, ini partai nasionalis. Dan ini mereka sudah bergabung bersama. Saya kira ini suatu harapan dari masyarakat dan harapan kita supaya polarisasi di pemilu 2024 itu tidak ada. Dan kelihatan apabila kita lihat ruang komunikasi yang dibentuk oleh partai-partai politik hari ini. Begitu, Pak Bung Ali. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, nggak perlu lama-lama lah kayak jawab ya. Ya. Ini kan yang masih dipertanyakan nih, kemana arah Nasdem dan Demokrat, kemudian PDIP dengan Gerindra ya, karena itu yang belum punya koalisi ya. Kemudian sebenarnya politik cross cutting affiliation ya, atau kawin silang itu sudah dilakukan oleh Jokowi ya. Perkawinan antara nasionalis dan religius ya. Jokowi misalnya representasi dari kelompok nasionalis, kemudian Kiai Maruf misalnya representasi dari kelompok religius ya. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya ya dalam politik Indonesia sebelumnya. Nah, apa ada peluang seperti itu untuk pencalonan presiden di 2024? Ya, saya kira pasti ada, Pak Boris. Kenapa pasti ada? Karena kita lihat Pak Jokowi setelah terpilih kan untuk mengajak Prabowo untuk masuk ke kabinet. Dan saya kira apa yang dilakukan juga oleh Pak Jokowi hari ini, kalau kita lihat, kayaknya arahnya ada. Misalnya, beliau hadir di Formula E. Kan begitu. Yang kedua, artinya dia mau mengajak masyarakat bahwa saya ini adalah pemimpin bangsa yang tidak pro Anies, pro Ganjar. Jadi dia hadir semua. Dan kehadiran misalnya Pak Luhut di deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu juga misalnya, lalu tiba-tiba terbang ke Jawa Tengah ketemu Pak Ganjar, walaupun bahas tentang tiket Borobudur ya, tetapi paling tidak kita membaca itu semua gerakan tanpa bola untuk untuk menuju 2024. Tapi saya kira Bung Goris, kalau kita baca apa yang dilakukan partai politik hari ini, kayaknya sih koalisi yang akan dibentuk itu sama seperti ini. Artinya nasionalis dan juga ini akan bersatu. Saya kira tidak akan polarisasi. Kenapa? Karena komunikasi yang kita baca, partai-partai politik sudah mulai mengerucut untuk sepakat ya. Mereka sepakat untuk tidak ada lagi polarisasi di 2024. Sehingga usulan mereka kalau bisa calonnya lebih dari 2 dan sebagainya. Saya kira semangat itu ada. Begitu, Bang Garis. Oke, terima kasih banyak Bang Ferdi ya. Saya rasa ini sangat mencerahkan ya. Dan dari diskusi-diskusi kita sebelumnya, poin hari ini itu ada kemajuan yang sangat luar biasa ya. Terutama misalnya bagaimana polarisasi politik itu diselesaikan dengan format politik yang lebih pluralistik ya, lebih menjamin kemajemukan Indonesia di 2024 ya. Terima kasih banyak kepada pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bung Ferdi dari studio, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Jika Anda pemirsa Gurisadan TV suka dengan sajian-sajian kami, diskusi yang kami lakukan, jangan lupa like,
komen, kemudian subscribe ya. Terima kasih, salam hangat dari Studio Goris Sadan TV. Ya, terima kasih Pak Goris, terima kasih pembesar Goris Sadan TV.